Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audi Rizky Yuwana dengan NIM G00240007 dari kelompok A3. Di sini saya akan memaparkan laporan pertama praktikum anatomi terkait materinya dinding abdomen. Ada pertanyaan di sini, Alif baru saja flexing ke circle tongkrongannya gara-gara perutnya mirip roti sobek pas mereka nongkrong. Teman-temannya yang merasa insecure bertanya ke Alif, bagaimana cara biar bisa jadi six pack maksimal. Alif sebagai gym bro yang profesional mulai menjelaskan tentang anatomi otot yang bikin perut jadi kotak-kotak. A. Jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. B. Jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. C. Jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan tetap pada posisinya. Yang pertama, anatomi abdomen. Abdomen merupakan bagian dari truncus yang terletak di antara toraks dan pelvis. Dinding abdomen membungkus kavitas abdominalis yang mengandung kavitas peritonealis dan juga viscera abdominis. Fungsi abdomen sendiri yaitu sebagai tempat dan proteksi organ viscera, membantu respirasi, menjaga perubahan tekanan intraabdominal seperti saat miksi, defekasi, atau partus. Untuk lapisan-lapisan dinding abdomen dari anterior, dari superficial ke profunda itu ada 7 lapisan, yaitu kulit, fascia superficialis, fascia profunda, muskuliat aponeurosis, fascia transversalis, fascia extraperitonealis, dan juga peritoneum parietal. Yang pertama, kulit. Kulit itu melekat secara longgar ke jaringan subkutan, kecuali di bagian umbilikus yang melekat dengan erat. Lalu, selanjutnya ada fascia superficialis. Terdiri dari satu lapisan jaringan lemak pengikat yang mengandung lemak. Nah, umumnya satu lapis, tapi berlanjut menjadi fascia superficialis di tubuh lainnya. Di bawah umbilikus, fascia superficialis itu nanti terdiri dari 2 lapis, yaitu fascia Kemper yang akan berubah menjadi fascia dartos pada laki-laki dan juga fascia scarpa yang akan berlanjut menjadi fascia lata dan juga fascia perinealis superficialis atau fascia coles. Selanjutnya ada fascia profunda yaitu jaringan ya, lapisan tipis jaringan ikat yang menutupi muskulus dan terletak di bawah fascia scarpa. Lalu ada muskuliat aponeurosis. Pada abdomen anterior terdapat 5 muskuli di dinding abdomen anterolateral. Dan juga ada 3 otot pipih atau flat muscle, yaitu ada musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, dan juga musculus transversus abdominis. Lalu ada fascia transversalis, yaitu lapisan berkelanjutan fascia profundus yang memagari kavitas abdominalis dan berlanjut ke dalam kavitas pelvis. Untuk fascia extraperitonealis itu memisahkan fascia transversalis dan juga peritoneum yang berupa jaringan lemak. Kak, jika nanti dia ke arah anterior namanya preparietal, sedangkan kalau ke arah posterior namanya retroparietal. Terdapat viscera retroperitoneal dan juga viscera intraperitoneal. Selanjutnya ada peritoneum parietal. Peritoneum parietal itu yang melapisi dinding abdomen dan juga menjadi bagian dari dinding abdomen itu sendiri. Sedangkan kalau peritoneum visceral itu dia melapisi langsung permukaan organ viscera abdominis. Lapisan-lapisan dinding abdomen ada posterior itu dari superficialis ke profunda itu ada kulit, fascia superficialis dorsi, musculus, fascia extraperitonealis, peritoneum parietal dan juga tulang. Selanjutnya, lapisan dinding abdomen posterior yang ada tulang itu dia tulangnya tuh dari vertebrae lumbalis dan juga sacrum, terus juga ada osselium dan juga coste yang ke 11 sampai ke 12 dan 12. Lalu muskulinya tuh membentuk batasan medial, lateral, inferior dan juga superior dari regio abdomen posterior. Dia tuh mengisi skeleton dinding abdomen posterior. Nah, kalau paling medial itu ada musculus psoas major et minor, di lateralnya ada musculus quadratus lamborum dan juga di inferiornya ada musculus iliacus.
B. Sistem otot di abdomen. Sistem otot di abdomen itu ada flat muscle. Itu kalau dari superficial ke profunda itu ada musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, dan juga musculus transversus abdominis. Untuk musculus externus abdominis dia arah serabutnya adalah dia anteromedial. Sedangkan eh dia seperti huruf V. Sedangkan kalau muskulus yang obliquus internus dia arahnya seperti arah serabutnya seperti huruf A. Lalu dia akan membentuk aponeurosis. Aponeurosis dari ketiga muskulus tersebut itu dinamakan linea alba. Linea alba sendiri merupakan garis tengah tunggal di dinding perut anterior yang dibentuk oleh aponeurosis ketiga muskulus tersebut. Dia tuh membentang dari processus sipoideus hingga simfisis pubis. Selanjutnya ada sistem otot abdomen yang vertical muscle. Itu tuh yang ada di bagian anterior dari abdomen. Itu ada musculus rectus abdominis dan juga musculus pyramidalis. Musculus rectus abdominis itu musculus yang panjang, ini vertikal. Kalau yang pyramidalis tuh yang di bawah sini kecil berbentuk segitiga. Lalu ada vagina musculi recti, itu tuh merupakan sarung, seperti artinya sendiri, vagina merupakan sarung pembungkus muscle, pembungkus musculus rectus abdominis. Nah, dia terdiri dari dua lembar, yaitu lamina anterior dan juga lamina posterior. Untuk di bagian yang atas umbilikus, untuk yang anteriornya sendiri, dia terdiri dari muculus obliquus externus abdominis, lalu muculus obliquus internus, dan juga yang posterior, dia terdiri dari obliquus internus dan juga transversus abdominis. Namun di bawah umbilikus, dia nanti terdiri kalau yang anteriornya tuh dari ketiga muskulus yang flat muscle. Struktur penggantung dari cavitas peritonealis terdapat lipatan yang menghubungkan organ dengan organ yang satu dengan lainnya ke dinding abdomen. Lipatan ini tuh ada omentum, mesenterium, dan juga ligamentum itu berkembang dari mesogastrium dorsalis dan ventralis yang menggantung truncus gastrointestinal di dalam kavitas kolom embrional. Lalu sebagian itu mengandung fase darah dan nervi yang menuju viscera. Yang pertama ada omentum. Omentum itu terdiri dari dua lapisan peritoneum yang berjalan dari ventriculus dan pars superior duodeni menuju organ lainnya. Terdapat dua omentum, yaitu omentum majus itu dari mesogastrium yang dorsalis. Dia tuh melekat ke curvatura major ventriculi dan pars duodenum yang superior. Lalu omentum minus itu berasal dari mesogastrium yang ventralis. Dia itu membentang dari curvatura minor ventriculi dan pars duodeni dan pars descendens duodeni. Lalu dia menuju fasies inferior dari hepar. Dia tuh dibagi menjadi ligamen hepatogastrika itu yang berada di medial dan juga dia tuh berjalan dari ventriculus dan antara ventriculus dan hepar. Lalu ada juga ligamen hepatoduodenalis itu yang berjalan di duodenum dan hepar itu di bagian lateralnya. Selanjutnya ada mesenterium. Mesenterium itu merupakan lipatan peritoneum yang melekatkan viscera ke dinding abdomen posterior. Dia terdiri dari mesenterium yang menghubungkan jejunum dan ileum dengan dinding posterior abdomen. Lalu ada juga mesokolon transversum, itu yang menghubungkan kolon transversum dengan dinding abdomen yang posterior. Selanjutnya ada mesokolon sigmoideum, itu yang menghubungkan sigmoideum pada dinding abdomen. Semua mesenterium itu merupakan derivat dari mesogastrium yang dorsal. Selanjutnya ada ligamen peritonealis. Itu terdiri dari dua lapis peritoneum yang menghubungkan organ satu ke yang lainnya atau melekatkan organ ke dinding abdomen dan bisa merupakan bagian dari omentum. Nah, namanya itu biasanya sesuai dengan organ yang dihubungkannya. Misalnya ada ligamen sphenorenalis dan juga ligamen gastroprenica. Sekian laporan praktikum yang pertama, praktikum anatomi. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Yuwana dengan NIM G00240007 dari kelompok A3. Di sini saya akan memaparkan laporan praktikum anatomi yang kedua yang terkait dengan anatomi traktus digestivus yang superior. Di sini ada pertanyaan, Reddy adalah seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makan bersama, terutama di restoran dengan konsep all you can eat. Namun, pada suatu kesempatan, Reddy merasa tidak nyaman karena cepat merasa kenyang, padahal baru memulai makannya. Hal ini membuatnya khawatir karena ada yang tidak normal dengan sistem pencernaannya. Sebagai teman yang baik, jelaskan kepada Randy tentang traktus digestivus yang superior, mulai dari mulut hingga lambung, serta bagaimana kompensasi sphincter dan juga gerakan pencernaan saat dia makan rakus di all you can eat. Traktus digestivus superior sendiri itu adalah bagian atas dari saluran pencernaan atau digestive tract yang mencakup struktur-struktur utama yang berfungsi dalam pencernaan makanan awal. Struktur utamanya itu adalah meliputi cavitas oris, yaitu mulut, orofaring, esofagus, gaster atau lambung, dan juga duodenum. Yang pertama ada cavitas oris atau mulut. Nah, dia dibagi menjadi dua bagian oleh arcus dentalis superior et inferior dan juga processus alveolaris maxillae et mandibulae. Dia dibagi menjadi vestibulum oris, yaitu di bagian depan, di bagian anterior dari arcus dentalis, dan juga cavitas oris propria itu merupakan bagian posterior dari arcus dentalis. Lalu untuk batas-batasnya sendiri, di anteriornya dia dibatasi oleh palatum durum dan juga palatum more. Terus oh maaf, dia batas superiornya itu palatum durum dan juga palatum more. Terus batas dasarnya sendiri dia ada di diafragma oris dan juga lidah. Lalu batas lateralnya dia ada corpus adiposum bucce dan juga processus alveolaris mandibulae et maxillae. Terus batas anteriornya sendiri dia dari maoris dan posteriornya ada isthmus faucium. Kalau bagian dari cavitas oris itu ada palatum. Palatum itu ada palatum durum dan juga palatum mole. Palatum durum itu merupakan palatum langit atau langit-langit mulut yang keras. Dia tuh tersusun dari 2/3 anteriornya tuh dari processus palatinus osis maxillaris, sedangkan untuk sepertiga posteriornya dia tersusun dari lamina horizontalis osis palatini. Untuk palatum mole, dia tersusun dari musculus, yaitu ada musculus tensor veli palatini, musculus levator veli palatini, musculus palatopharyngeus, musculus uvulae, dan juga musculus palatoglossus. Untuk neurovaskularisasinya sendiri, terdapat foramen palatina mayor itu akan dilalui oleh arteri et vena et nervus palatina mayor, dan juga foramen palatina minor akan dilalui oleh arteri et vena et nervus palatina minor. Terus terdapat fossa ischium yang ada arteri palatina mayor dan juga nervus nasopalatinus. Selanjutnya ada lingua. Lingua, ada bagian di lingua yaitu sulcus terminalis itu akan memisahkan lidah menjadi dua bagian, yaitu pars porsulcalis dan juga pars presulcalis linguae. Lalu di tengah dari sulcus terminalis itu terdapat suatu lubang yang disebut sebagai foramen cesum. Itu merupakan obliterasi dari ductus thyroglossus. Lalu di fasies inferior dari lingua itu terdapat muara dari glandula sublingual, submandibular, dan juga parotis. Muskuli di lingua sendiri semuanya diinervasi oleh nervus hypoglossus, kecuali pada musculus palatoglossus dia diinervasi oleh nervus valgus. Untuk ototnya sendiri dia dibedakan menjadi dua, yaitu otot ekstrinsik dan juga otot intrinsik. Untuk ekstrinsiknya sendiri ada musculus genioglossus, musculus hyoglossus, musculus styloglossus, dan juga musculus palatoglossus. Sedangkan untuk musculus intrinsiknya, dia ada musculus longitudinalis superior, musculus longitudinalis inferior, musculus transversalis linguae, dan juga musculus verticalis linguae. Vaskularisasi dari lingua itu dari arteri lingualis, cabang dari arteri carotis interna. Dan juga ada ramus tonsillaris,
dan juga arteri pharyngeus ascendens. Lalu untuk venanya, dia ada vena lingualis dorsalis dan juga vena profunda lingualis. Inervasi sensoris dari lingua, dia dibagi menjadi dua, yaitu di 2/3 anterior. Untuk eh, inervasi sensorius umumnya, dia diinervasi oleh nervus mandibularis atau nervus 5 cabang 3. Sedangkan untuk inervasi dari sensoris khusus satu pengecapannya, dia diinervasi oleh nervus facialis atau nervus 7. Selanjutnya untuk sepertiga posteriornya atau pharyngealis, dia tuh umum dan khusus diinervasi oleh nervus glossopharyngeus yaitu nervus 9. Selanjutnya ada orofaring. Orofaring itu membentang setinggi vertebrae cervicalis 2 hingga 3, lalu berhubungan dengan kavitas oris melalui isthmus faucium. Dia tuh akan mengalami pembukaan ketika makan dan juga akan mengalami penutupan ketika kita bernafas. Untuk batas-batasnya sendiri, dia di lateral akan dibatasi oleh arcus palatoglossus, superiornya dibatasi oleh palatum mole, dan juga inferiornya dibatasi oleh sulcus terminalis. Selanjutnya esofagus. Esofagus itu terletak di posterior dari trakea dan dia terdapat 3 pars yaitu pars cervicalis setinggi VC6 hingga VT1, pars thoracalis tinggi VT1 hingga 10, pars abdominalis tinggi VT10 hingga VT11. Lalu di esofagus sendiri terdapat angustia esofagus. Angustia esofagus merupakan penyempitan karena adanya pendesakan dari organ lain. Yang pertama ada angustia superior, itu setinggi VC6 yang terjadi karena adanya pendesakan oleh musculus cricoparingeus dan juga cartilago cricoidea. Selanjutnya ada angustia media, itu setinggi VTH 4 atau 5, itu merupakan tempat dari arcus aorta dan juga brucus primarius dexter yang menyilang. Lalu angustia inferior itu setinggi VTH 10, itu dia saat melalui hiatus oesophagus. Lalu untuk vaskularisasinya, untuk sepertiga superiornya dia divaskularisasi oleh ramus esophagealis yang bercabang dari jadi arteri tiroidea inferior. Lalu sepertiga medianya dia akan diinervasi oleh aorta descendens thoracica. Lalu untuk sepertiga inferiornya akan divaskularisasi oleh arteri gastrika sinistra. Untuk venanya, sepertiga superior itu vena tiroidea inferior, sepertiga media itu vena azygos, dan sepertiga inferiornya vena gastrika sinistra. Inervasi parasimpatis oleh nervus vagus, sedangkan simpatisnya oleh nervus planicus majus. Selanjutnya gaster. Nah, gaster itu terdapat 4 bagian, yaitu fundus gastricum, pars cardiaca, dan corpus gastricum. Itu terdapat di corpus gastricum di dalamnya itu terdapat rugae atau plica gastrica, itu merupakan lipatan-lipatan. Lalu ada pars pylorica, itu ada antrum dan juga canalis pyloricum. Dia tuh terdapat 2 kurvatura, yaitu kurvatura gastrica major, itu yang ada di bagian dari sinistranya gaster, itu merupakan tempat pelekatan dari omentum majus dan juga ligamen gastrolienalis. Lalu di kurvatura minor itu tempat pelekatan dari omentum minus. Omentum minus. Lalu dia terdapat 2 orifisium, yaitu orifisium cardiacum itu setinggi VTH 11 dan juga orifisium pyloricum itu setinggi VL1. Untuk vaskularisasinya sendiri, dia terdapat arteri gastrika sinistra et dextra, lalu gastromentalis dextra et sinistra, dan juga arteri gastrika posterior. Venanya, dia terdapat vena gastrika dextra et sinistra, vena gastrika brevis, dan juga vena gastromentalis yang sinistra et dextra. Inervasinya, dia parasimpatisnya juga diinervasi oleh nervus vagus, sedangkan dia simpatisnya akan diinervasi oleh nervus planicus majus. Selanjutnya ada kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan. Nah, sphincter sendiri itu merupakan otot yang berfungsi untuk mengontrol aliran makanan dan juga cairan antar bagian-bagian tubuh, terutama di saluran pencernaan. Nah, kalau seseorang seperti di soal itu
dia tuh makannya rakus, itu kan ada beberapa mekanisme kompensasi yang terjadi. Yang pertama dari sphincter esofagus bawah atau LES itu ketika makanan masuk ke dalam perut, LES tuh nanti membuka untuk memungkinkan makanan dari esofagus masuk ke lambung. Nah, kalau pada saat makan berlebih, nih LES itu harus bekerja ekstra untuk menerima jumlah makanan. Nah, kalau misalnya terlalu cepat atau berlebihan, LS terlalu lama membuka, nanti itu bisa menyebabkan dia tidak bisa berfungsi dengan baik dan bisa menyebabkan reflux asam atau GERD, di mana asam lambung itu kembali ke esofagus. Selanjutnya, dari pyloric sphincternya, ini tuh sphincter yang mengontrol aliran makanan dari lambung ke usus kecil, ke duodenum ya. Jika seseorang makan dalam jumlah besar, pyloric sphincter ini akan harus menahan aliran makanan untuk mencerna lebih lama. Namun, dalam beberapa kasus ini bisa menjadi keterlambatan dalam pengosongan lambung. Makanan bisa tertahan lebih lama di lambung yang menyebabkan rasa kenyang lebih lama atau potensi tidak nyaman seperti mual atau kembung. Selanjutnya, gerakan pencernaan itu tuh merupakan proses pencernaan secara keseluruhan juga harus menyesuaikan dengan makanan dan jumlah banyaknya yang masuk ke dalam tubuh. Ada gerakan peristaltik dan juga segmen kontraksi. Itu tuh setelah makanan masuk ke lambung, nanti akan ada selanjutnya akan ada gerakan peristaltik oleh otot polos yang menggerakkan makanan menuju usus kecil. Nah, ketika makan secara rakus, jumlah makanan yang masuk akan mempercepat proses ini, menyebabkan peristaltik malah bekerja lebih keras untuk memindahkan makanan. Meskipun makanannya itu sebenarnya masih perlu diproses. Selanjutnya ada pencampuran makanan. Itu lambung juga berperan dalam mencampur makanan dengan asam lambung dan juga enzim pencernaan. Nah, jika makan berlebihan, perut itu harus bekerja lebih keras untuk mengaduk dan juga memecah makanan sehingga menyebabkan rasa nggak nyaman, terutama makanan yang sulit dicerna seperti makanan berlemak atau makanan berat. Lalu akan ada sekresi enzim pencernaan. Itu pada saat makan berlebih, tubuh akan menghasilkan lebih banyak enzim untuk mencerna makanan tersebut. Nah, baik dari lambung seperti asam lambung maupun dari pankreas seperti amilase atau lipase untuk memecah karbohidrat dan lemak. Nah, kelebihan makanan itu menyebabkan penurunan efisiensi dalam pencernaan karena tubuh tidak dapat selalu mengimbangi jumlah makan yang sangat banyak dengan enzim yang diproduksi. Lalu untuk respon tubuh terhadap makanan berlebih itu ada beberapa respon dari tubuh yang berusaha memproses makanan dengan cara efisien, tetapi kadang menyebabkan beberapa masalah seperti kembung. Itu karena pencernaannya itu lambat dan penumpukan gas bisa menyebabkan rasa kembung. Lalu mual muntah itu biasanya karena terlalu banyak makan masuk ke dalam perut. Tekanan pada perut bisa menyebabkan mual atau bahkan muntah. Selanjutnya ada perubahan percepatan pencernaan. Jika seorang makan terlalu cepat, tubuh itu nggak punya waktu yang cukup untuk memberi sinyal kenyang. Ini membuat orang terus-menerus makan lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tuh. Sekian laporan kedua praktikum anatomi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Yuwana dengan NIM G00240007 dari kelompok A3. Di sini saya akan memaparkan laporan ketiga anatomi terkait dengan anatomi traktus digestivus yang inferior. Di sini ada pertanyaan, Andre seorang mahasiswa tingkat akhir merasa tidak nyaman setelah mengonsumsi makanan cepat saji selama sebulan penuh karena kesibukannya menyelesaikan skripsi. Ia sering mengalami perut kembung, rasa tidak nyaman di bagian bawah perut, dan gangguan buang air besar. Dalam obrolan ringan di kampus, Andre mengeluh kepada Anda. Sebagai teman yang baik, jelaskan kepada Anda tentang traktus digestivus inferior, jelaskan tentang perbedaan jejunum dan ileum, jelaskan struktur bangunan di kolon, dan juga jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Yang pertama, traktus digestivus inferior. Itu merupakan bagian dari sistem pencernaan yang terletak di bagian bawah atau lebih distal dari saluran pencernaan. Secara anatomi, ini tuh mencakup organ-organ yang terlibat dalam proses pencernaan dan juga penyerapan makanan setelah makanan diproses di lambung.
Traktus digestivus inferior itu dimulai dari jejunum dan berakhir pada anus. Beberapa komponennya tuh ada kayak ada dari intestinum tenui yaitu jejunum dan ileum. Lalu ada intestinum crassum dan juga ada rectum dan berakhir di kanalis analis. Dan berakhir di anus. Selanjutnya ada perbedaan jejunum dan juga ileum. Untuk letaknya sendiri, jejunum itu tuh di religio umbilicalis. Sedangkan kalau ileum itu lebih ke kanan bawah kafum, abdomen sampai pelvis. Lalu warnanya sendiri jejunum gelap, sedangkan ileum tuh pink muda. Diameternya 2-4 cm, ileum 2-3 cm. Vaskularisasinya banyak, yang jejunum, yang ileum sedikit. Nah, vaskularisasi jejunum itu lebih banyak daripada ileum itu karena perbedaan dari fungsi utama organ tersebut seperti kebutuhan metabolik dan juga aktivitas pencernaan di masing-masing bagian usus kecil. Nah, fungsi penyerapan nutrisi yang lebih intensif itu terjadi di jejunum. Makanya di jejunum ini terjadi penyerapan seperti karbohidrat, protein, lemak, serta berbagai vitamin dan mineral. Itu makanya dia membutuhkan suplai darah yang lebih banyak untuk memastikan oksigen dan nutrisi cukup untuk epitel usus bekerja untuk menyerap gizi-gizi tersebut. Sedangkan di ileum itu tuh juga berfungsi sebagai penyerapan juga sih, tapi terutama penyerapan vitamin B12 dan juga garam empedu. Fungsinya tuh tidak sebesar di jejunum, maka dari itu suplai darah yang dibutuhkan ileum tuh lebih sedikit. Maka dari itu vaskularisasi di jejunum lebih banyak daripada ileum. Dan juga ini mempengaruhi terhadap warnanya. Karena vaskularisasi di jejunum lebih banyak, maka dari itu warnanya lebih merah gelap. Selanjutnya ada vasa rekta. Vasa rekta di jejunum itu panjang, sedangkan di ileum pendek. Sedangkan arkadesnya di jejunum itu tuh hanya 1-2 tingkat, sedangkan ileum tuh bersusun dan lebih kompleks. Di jejunum fossa recta tuh relatif lebih panjang dan lebih rapat, yang memungkinkan suplai darah tuh lebih banyak. Di sisi lain, ileum dengan cabang-cabang arteri yang lebih sedikit dan fossa rectanya tuh lebih pendek dan lebih jarang. Ini tuh berhubungan dengan kebutuhan vaskular yang lebih rendah dibandingkan ileum yang lebih rendah di bagian ileum, yang kurang aktif dalam penyerapan. Selanjutnya, plak Peyer. Kalau di jejunum itu ada beberapa, sedangkan di ileum banyak. Eh Plak Peyer ini itu tuh banyak di ileum karena plak Peyer ini merupakan kumpulan jaringan limfoid yang berperan sebagai pertahanan tubuh. Namun tidak membutuhkan pembuluh darah sebanyak pembuluh darah yang diperlukan di aktivitas penyerapan jejunum. Plak Peyer banyak di ileum karena ileum posisinya mendekati appendix dan appendix sendiri itu terdapat banyak plak Peyer. Nah, vasa rekta itu tuh sendiri merupakan arteri lurus yang muncul dari arkade arteri, yaitu anastomosis arteri jejunum dan ileum, cabang dari arteri mesenterica superior. Nah, di mesenteri itu terletak di mesenterium jejunum dan juga ileum yang mensuplai jejunum dan ileum. Selanjutnya, ada struktur bangunan di kolon. Kolon ascendens itu dari sesum sampai ke permukaan lobulus hepatis dexter membelok kiri membentuk flexura cholidextra. Dipisahkan dari dinding abdomen anterolateral oleh omentum majus. Vaskularisasinya sendiri, arterinya ada arteri ileokolika dan juga arteri kolika dextra yang merupakan cabang dari mesenterica superior, dan venanya sendiri dia akan bermuara ke vena mesenterica superior. Inervasi simpatis oleh nervus planicus minor dan juga parasimpatisnya oleh nervus pulu atau nervus vagus. Selanjutnya ada kolon transversum. Kolon transversum merupakan kolon yang berjalan menyilang dari flexura cholidextra ke flexura colisinistra. Vaskularisasinya untuk 2/3 proksimalnya dia tuh ada arteri kolika cabang media yang merupakan cabang dari mesenterica superior, dan sepertiga distalnya dia ada arteri kolika sinistra cabang dari mesenterica inferior. Lalu venanya untuk 2/3 proksimal dia akan bermuara ke mesenterica superior dan sepertiga distal akan bermuara ke mesenterica inferior. Inervasinya untuk 2/3 proksimal dia akan diinervasi simpatis oleh nervus planicus minor, sedangkan sepertiga distalnya akan diinervasi oleh nervus planicolumbalis. Splan Splagnoloumbalis.
Lalu untuk parasimpatis 2/3 proksimal akan diinervasi oleh nervus vagus, sedangkan sepertiga distal akan diinervasi oleh nervus splenici pelvici. Selanjutnya kolang descendens itu terletak di kuadran kiri atas dan bawah. Dia tuh berjalan dari flexura colis sinistra sampai ke pinggir pelvis. Vaskularisasinya dia terdapat arteri colica sinistra dan juga arteri sigmoidae cabang dari mesenterica inferior. Kemudian venanya akan bermuara di mesenterica inferior, inervasi simpatis oleh splanchnolumbalis, splanchnolumbalis, sedangkan parasimpatisnya oleh splenici pelvici. Selanjutnya ada colon sigmoideum itu pengantungnya tuh ada di mesocolon sigmoideum melanjutkan diri ke rektum. Vaskularisasi arterinya ada arteri colica sinistra dan juga sigmoidae yang merupakan cabang dari mesenterica inferior. Venanya akan bermuara ke mesenterica inferior, simpatisnya ada splanchnolumbalis dan juga simpatisnya ada nervus planici. Selanjutnya adalah struktur yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Itu tuh ada rektum dan juga kanalis analis. Rektum sendiri ada rektum proprium itu merupakan eh, di sini ada struktur yang berbentuk seperti huruf S. Nah, terdapat flexura sacralis dan juga flexura perinealis atau flexura anorektal itu tuh berbentuk S. Fungsinya jika dilihat dari lateral, dia tuh berfungsi sebagai untuk menjaga konsen kontinensi tinja melalui tonus oktopuborektal. Eh, Kalau saat defekasi, fleksuralnya tuh akan tegak dan tinja akan bergerak ke anal kanal. Di dalamnya sendiri, dia tuh ada tunika mukosa, terdapat lipatan-lipatan transversal yang disebut plica transversalis recti atau Houston. Di bawah lipatan ini tuh nanti ada rektum yang mengalami dilatasi membentuk ampula recti. Dia terletak langsung di atas dan didukung oleh diafragma pelvis, levator acni, dan ligamen anokoksigeal. Lalu ampula recti itu memiliki kemampuan untuk berrelaksasi karena fungsinya untuk menerima dan juga menahan akumulasi massa tinja sampai dikeluarkan saat buang air besar. Hari ini tuh menjadikan ampula recti itu sebagai elemen penting lain yang mempertahankan kontinensi tinja. Lalu ada zona transisi dari rektum ke kanalis analis yang ditandai dengan linea anorectaris atau anorectaris junction. Nah, area ini tuh dicirikan dengan adanya perubahan dari plike transversalis recti menjadi plike longitudinal di kanalis analis di sini. Lalu eh, selanjutnya ada kanalis analis. Dia tuh eh, terletak di bawah diafragma pelvis dan berakhir di anus. Lalu anal kanal itu dibagi menjadi 3 segmen, yaitu zona kolumnaris itu terdiri dari lipatan longitudinal, kolumna rectalis atau analis, atau yang disebut morgan, mor, morgagni, yang dibentuk dari korpus cavernosum, epitelnya tuh kolumner atau kuboid. Lalu ada pekten analis yang adalah epitel squamous kompleks non keratinisasi yang menimbulkan zona putih di mukosa atau disebut sebagai zona alba. Garis superior pada zona ini tuh disebut linea pectinae. Istilah medisnya tuh liena dentata. Ini merupakan garis yang bergerigi yang mengikuti katup anal. Di bagian ini tuh terdapat valvula analis. Lalu ada juga zona kutanea itu tuh kulit eksternal dibatasi secara tidak konsisten oleh linea acnocutanea. Selanjutnya ada juga zona hem, hemoroidales itu tuh tempat terjadinya benjolan hemoroid karena pelebaran dari venae hemoroidales. Internalnya hemoroid itu terjadi di atas linea pectinae, sedangkan eksternalnya itu di bawah linea pectinae. Eh, Pada permukaannya tuh dijumpai juga kolumna rectalis atau analis atau morgagni itu merupakan 5 sampai 10 lipatan tunika mukosa longitudinal karena adanya anastomosi dari arteri dan juga vena cabang-cabang pada pars intramuscularis arteri superior. Selanjutnya ada valvula analis yang merupakan pelipatan mukosa yang menghubungkan antara dua kolumna di bagian kaudal dan juga ada sinus
Rectalis yang merupakan cekungan di antara valvula analis. Otot-ototnya sendiri itu ada otot sphincter analis, sphincter ani internus dan juga corrugator ani yang merupakan otot polos dan juga ada sphincter ani externus dan juga puborectal sebagai otot skelet. Vaskularisasinya, arterinya terdapat ada arteri rectalis superior, arteri rectalis media, dan juga arteris rectalis inferior. Untuk venanya juga ada vena rectalis superior, media, dan juga inferior. Inervasinya simpatis oleh splenolumbalis dan juga parasimpatisnya oleh splenici pelvici. Sekian laporan ketiga praktikum anatomi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.